Dan tentu saja lega banget ya sekarang ini para warga membawa Aksa ke rumah sakit dan Aksa pun segera mendapatkan penanganan. Bawa pasien ke ruang tindakan. Kemudian dokter ini pun segera meminta kepada para perawat untuk membawa Aksa ke ruang tindakan. Dan mereka sekarang ini bertanya-tanya ada apa dengan Aksa, bagaimana kronologinya. Ini adik, tolong urus ya. Kemudian para warga itu pun menceritakan bagaimana tadi Aksa diketemukan. Kemudian ada seseorang yang memberikan nomor telepon mandornya Aksa. Itu pasti Aksa. Kemudian pihak rumah sakit pun menelpon mandornya Aksa. Kelihatan banget ya kalau mandornya Aksa itu seneng banget mendengar kabar Aksa celaka. Iya betul, itu memang kendaraan. Kemudian si mandor ini pun membenarkan kalau memang itu adalah mobil perusahaannya dan itu memang karyawannya. Aksa sekarang untuk kabari. Kemudian mandor ini pun bergegas menuju rumahnya Aksa untuk memberitahukan kepada Amira istri Aksa. Sementara itu terlihat polisi yang sekarang ini sedang mengecek CCTV di warung di mana tadi Amira bilang. Pelakunya memang bukan Amira. Dan pada akhirnya kebenaran terungkap, ternyata memang bukan Amira yang telah mencuri perhiasan-perhiasan itu. Untuk membebaskan Amira. Kemudian ibu-ibu ini pun meminta kepada polisi untuk membebaskan Amira. Ya tentu saja lega banget ya, Amira akhirnya bebas. Semoga kebenaran bisa terbuka. Sementara itu terlihat ya Amira yang sekarang ini berdoa semoga saja kebenaran akan segera terungkap. Aku sangat mencemaskan Mas. Dan sekarang ini pikiran Amira masih aja kalut ya, kepikiran akan Aksa. Kondisi Aksa sekarang ini apakah benar-benar celaka? Ibu bebas. Kemudian datang seorang polisi mendekati Amira dan berkata kalau Amira bebas. Tentu saja Amira seneng banget. Udah ketahuan pelakunya. Dan tentu saja lega banget ya akhirnya orang-orang itu tahu kalau memang bukan Amira yang telah mencuri perhiasan itu. Aku harus cari tahu kebenaran. Kemudian terlihat ya Amira sudah keluar dari penjara dan sekarang ini fokusnya adalah untuk mencari tahu perihal Aksa. Maaf ya, kita udah. Kemudian Amira pun bertemu dengan ibu-ibu di kampung itu. Kemudian ibu-ibu itu pun meminta maaf kepada Amira karena telah menuduh Amira. Istrinya Aksa yang rese. Kemudian salah seorang ibu-ibu itu pun menunjukkan kalau ternyata pelakunya adalah seorang bapak-bapak separuh baya. Dan hingga akhirnya Amira mengetahui kalau ternyata itu adalah ayahnya Amira. Beliau sekarat tuh. Kemudian Amira pun berjanji kepada ibu-ibu itu akan mengganti rugi semuanya. Kemudian terlihat mandor itu mendekati Amira dan mengabarkan apa yang terjadi pada Aksa. Tidak bisa membiayai. Dan benar-benar terlalu banget ya proyek itu berlepas tangan dengan apa yang terjadi pada Aksa dan mereka nggak bisa membiayai pengobatan Aksa. Saya ke rumah sakit tempat Mas Aksa dirawat. Kemudian Amira pun meminta tolong kepada mandor itu untuk mengantarkannya ke rumah sakit di mana Aksa dirawat, tetapi ternyata mandor itu bilang sibuk. Saat ini saya sibuk banget. Jadi Dan benar-benar kasihan banget ya Amira. Pak Mandor ini benar-benar nggak mau nolongin Amira. Dia pun kemudian langsung pergi begitu saja. Dan ibu-ibu itu pun kemudian juga pergi meninggalkan Amira. Dan benar-benar mengherankan sekali ya warga kampung itu. Ibu-ibu itu kok ya sama sekali nggak ada yang menolong Amira. Ya paling tidak ada sedikit pedulinya ya nganterin Amira. Apalagi mereka kan udah nuduh Amira tadi. Sekarang malah mereka pergi begitu saja. Ya hingga pada akhirnya Amira pun sendirian mencari keberadaan Aksa. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Ketika Cinta Memanggilmu. Dan ini adalah cuplikan di hari ini di episode malam ini Selasa 8 April 2025. Bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Simak kelanjutan Ketika Cinta Memanggilmu bersama dengan Gugu Juba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.